Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nasihat dari Rasulullah SAW tentang time management adalah khamsan qabla khamsin atau 5 before 5. Apa saja 5 sebelum 5 ini dan bagaimana implikasinya serta bagaimana hikmah serta strategi yang harus kita adopsi agar kita sukses, agar kita bisa memberikan manfaat yang sangat besar terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap handai tolan, demikian juga terhadap umat dan bangsa. Mari kita perhatikan berikut ini. Rasulullah SAW menegaskan bahwa igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, ghinaka qabla fakrika, sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syugulika, thumma hayataka qabla mautika. Kata baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Albani, menegaskan kita harus memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa demikian? Karena memang ketika masa muda kita belum ada liability, kita belum ada tanggung jawab. Kebanyakan yang masih remaja, yang masih kuliah itu sangat-sangat bebas. Tidak punya anak, tidak punya istri, kemudian juga belum ada tanggung jawab, hidupnya dikasih oleh orang tua, atau bahkan mendapatkan beasiswa. Jadi masa SMA, masa kuliah adalah golden time. Satu masa di mana kita tidak memiliki satu tanggung jawab yang berkaitan dengan ekonomi dan keluarga, dan disitulah satu kesempatan yang luar biasa. Saya pernah membaca Steve Jobs, pendiri dari Apple, ketika beliau memulai perusahaan Apple itu dimulainya dari garasi orang tuanya. Kemudian dia mengatakan, we spend more than 16 hours per day. Kita menghabiskan 16 jam atau lebih dalam satu hari. Kata beliau, karena waktu itu kami masih remaja, masih kuliah, belum ada kewajiban, jadi kami memiliki begitu banyak waktu dan belum ada tanggung jawab. Nah, ternyata masa muda itu adalah satu kesempatan yang luar biasa jikalau kita ingin belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar manajemen, belajar sains, kemudian kita mempelajari hal-hal yang baru berkaitan dengan teknologi, itu adalah di masa muda kita, karena di situ kita memiliki golden opportunity. Yang kedua, faraghaka qabla syughlika, masa senggang kita sebelum kita sibuk. Kenapa? Karena memang ketika kita sudah menikah, kita sudah bekerja, ketika kita sudah ada buntut, ketika kita sudah punya karyawan, ketika kita sudah punya tanggung jawab, itu banyak sekali yang menarik waktu kita. Buktinya jikalau kita sudah menikah, kita tidak sebebas sebelumnya, kita harus pulang. Ketika kita sudah punya anak, harus mengantar anak sekolah, harus memastikan mereka sehat, harus ke dokter, dan sebagainya. Demikian juga ketika kita masih senggang, disitulah ada satu opportunity kita untuk memaksimalkan. Nah, Rasulullah SAW pernah menegaskan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal faragh. Ada 2 nikmat di mana orang itu suka lupa, suka terlena, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Seolah-olah 2 ini adalah bukan satu anugerah. Ternyata kita sehat, kita bisa berjalan, kita bisa datang ke teman kita, berjalan kaki, itu adalah satu nikmat yang dirindukan oleh yang baru patah kakinya. Ketika kita datang ke teman dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah yang dirindukan oleh yang sakit jantung atau paru-paru, karena dia terengah-engah, karena dia asma, Masya Allah. Dan itu juga yang dirindukan oleh orang yang kena COVID. Kita sekarang sehat, itu harus kita nikmati. Kata Rasulullah SAW, ghinaka qabla fakrika. Yang ketiga adalah ketika engkau mampu sebelum engkau jatuh miskin. Ketika kita kaya, ketika kita bisa mandiri sebelum begitu banyak kesulitan ekonomi yang melilit kita. Nah, kita harus memaksimalkan keadaan
di mana kita berkecukupan, harus beribadah kepada Allah, mencari rezeki, mencari ilmu, memikirkan tentang masyarakat, memikirkan tentang umat sebelum kemampuan kita berkurang. Demikian juga kata baginda Rasulullah SAW, sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan Masya Allah, masa sehat ini adalah satu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah merasakan nikmatnya bisa bernafas dari hidung. Kelihatannya seperti sepele, tetapi ternyata ketika kita tidak bisa bernafas dari hidung, itu terdapat satu ibroh dan satu pelajaran yang sangat-sangat dahsyat. Waktu itu saya dioperasi hidung karena ada tulang yang bermasalah. Kemudian setelah operasi dimasukin perban. Sedemikian rupa kata dokter, kamu tidak boleh bernafas dari hidung selama 3 hari. Kata saya, how come? Dan bagaimana mungkin saya bisa bernafas? Katanya, you breathe from your mouth. Bernafaslah dari mulut Anda. Jadi bisa dibayangkan bernafas dengan mulut selama 3 hari 3 malam, itu benar-benar penyiksaan yang sangat luar biasa. Karena ketika saya bernafas dari mulut, itu 5 menit 10 menit kering, harus minum. Mau tidur 5 menit 10 menit kering lagi, bangun lagi, 3 hari 3 malam tidak tidur, dan saya pusingnya luar biasa. Nah, baru saya bisa merasakan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya bernafas dari hidung ketika hidung tidak bisa dipakai untuk bernafas. Dan kata baginda Rasul yang terakhir, hayataka qabla mautik, kita harus memaksimalkan masa hidup kita sebelum masa kita berakhir ajal kita. Dan karena waktu ajal itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah tahu kapan itu akan datang. Nah, karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang, berarti kita harus memaksimalkan setiap hari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus memaksimalkan setiap jam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ketika kita ada kesempatan, kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini dengan amal yang high impact, dengan amal yang high value. Artinya karena waktu kita terbatas, kita punya pilihan apakah mau kegiatan yang biasa-biasa saja, yang tidak memberikan nilai tambah, atau satu kegiatan yang bisa mendorong kita untuk naik tingkat, mendorong kita untuk rise above the crowd, mendorong kita untuk bisa memiliki satu tambahan income, tambahan ilmu, dan tambahan posisi dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan kita. Jadi formulanya 5 sebelum 5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.